Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maurifki Rahmadi Najwa Rahman dengan NIM 2336418 dari Prodi Teknik Elektro NK Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya ingin menampilkan hasil studi kasus saya yaitu tentang pengaruh sudut pemicuan trigger penyiaran terkontrol terhadap putaran DC. Nah, pertama-tama kita terbatas di mana saya akan menjelaskan dulu apa itu motor DC. Cara kerja motor arus arah. Nah, berdasarkan prinsip bahwa apabila suatu penghantar dialiri arus listrik diletakkan dalam suatu medan magnet, maka pada penghantar akan timbul gaya mekanik yang menggerakkan penghantar tersebut. Nah, kita anggap rotor ini sebagai penghantar dan S dan N ini sebagai magnet dan eh, karena terdapat medan magnet di sini terjadilah medan magnet di sekitar rotor sini. Nah, eh, kenapa rotor ini bisa bergerak? Nah, hal ini disebabkan oleh gaya tarik menarik dan gaya dorong mendorong antara magnet S dan magnet S, di mana saling dorong mendorong, dan magnet S dan N yang tarik menarik sehingga terjadi perputaran. Nah, arah gerak penghantar dapat ditentukan dengan aturan tangan kiri atau left hand rule yang menyebutkan apabila tangan kiri terbuka diletakkan antara kutub utara dan kutub selatan, maka garis magnet yang keluar dari kutub utara menembus telapak tangan kiri dan arus di dalam penghantar mengalir searah dengan arah keempat jari kiri. Nah, selanjutnya penghantar tersebut akan mendapatkan gaya yang arah sesuai dengan arah ibu jari. Nah, pada proses studi kasus ini, kita terdapat pada empat proses, yaitu pada proses pertama yaitu kapasitas pengujian, di mana pengujian ini dilakukan untuk menentukan unjuk kerja motor DC ataupun penjara terkontrol. Nah, pada proses kedua dilakukan pengujian tahanan. Pengujian tahanan jangkar ini dimasukkan untuk mengetahui nilai tahanan jangkar berdasarkan pengukuran seperti yang tercantum dalam tabel 1. Nanti akan saya perlihatkan tabelnya. Nah, selanjutnya terdapat pada proses ketiga yaitu sudut pemicuan yang menjadi topik utama eh, studi kasus kita, yaitu berhasil pengujian menggunakan penyiaran terkontrol bahwa tegangan keluaran 60 volt dan putaran 530 rpm arus keluarannya. Nah, pada proses 4 yaitu kita dapat menghitung beban penuh. Dilakukan uji beban penuh berdasarkan pada tegangan keluaran 60 volt dan arus keluaran 2,13 ampere. Nah, metode. Secara umum, metode pada penelitian ini dilakukan dengan tahapan-tahapan pengujian terhadap kondisi yang diinginkan. Pengujian sekaligus pengambilan data untuk kondisi spesimen motor yang sangat krusial, yaitu tahan jangkar untuk kapasitor motor yang digunakan. Selanjutnya dilakukan pengendalian melalui trigger dengan objek putaran motor yang terkendali untuk berbagai nilai yang diinginkan. Nah, cakupan yang nilai yang bakalan kita cari yaitu pertama ada daya, di mana kita menggunakan rumus PDC sama dengan V DC dikali IDC atau PAC sama dengan VAC dikali IAC. Yang kedua terdapat eh, tegangan, dan faktor ripple. Nah, dari keempat komponen ini bakalan kita cari untuk menentukan apakah trigger tersebut dapat terjadi. Nah, eh, pada pada hasil terdapat empat tabel yang masing-masing pada tabel pertama memperlihatkan tahanan jangkar, tabel kedua sudut pemicuan, tabel tiga tegangan induksi, dan tabel keempat efisiensi. Di mana terdapat hasil-hasil yang telah saya lakukan analisis sebelumnya. Nah, selanjutnya dapat kita ambil kesimpulan dengan memperhatikan tabel 3 dan 4 seperti ini, tegangan induksi dan efisiensi. Terlihat bahwa semakin besar sudut pemicuan putaran akan semakin kecil. Hal ini dapat dipahami karena sudut pemicuan yang semakin besar akan menyebabkan semakin kecilnya tegangan keluaran, sehingga putaran motor DC juga akan semakin kecil. Kejadian tersebut merupakan kondisi putaran yang tergantung pada tegangan, yaitu sudut pemicuan akan mempengaruhi tegangan keluaran penyiaran terkontrol atau keluaran DC. Dengan demikian akan berpengaruh pada putaran. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.